sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah. We're singing one more time, listen. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Halo, ini squad main Mobile Legend gua. Gua Yosua yang pakai baju hitam itu tuh. Gua dikenal cukup sok tahu sih sama teman-teman di squad gua ini. Pokoknya ya. Nah, gua kalau nggak yang mau ini, tahu, cewek yang tapi bawel banyak ini kali lu strict. Ola namanya. Dia pundungannya wa'ajubillah. Kalau main kalah terus, pundungnya 2 hari juga nggak kelar. Nah, yang ini nih, temen gua satu. Ini Nikanor namanya. Dia kalau main doa dulu. Satu hal yang bagus sih, tapi dikit-dikit doa. Jadi dia nggak megang HP terus nggak main lama-lama. Kalau satu ini, gue paling seneng kalau main sama dia. Pro player di squad gue, satu-satunya orang yang memang bisa bawa squad gue menang. Tapi kadang lebih banyak yang bawa kalah.
Dia namanya Marcel, pro player Mobile Legend. Wah, udah jam tayangnya udah keren banget lah pokoknya. Nah, kalau yang ini terakhir, Kineta. Gue nggak habis pikir sama dia. Kerjaan dia mati mulu. Pencapaian dia paling bagus terakhir dia berhasil bunuh 4. Matinya 12. Ngapain aja tuh orang? Ya, beginilah squad gue. Hai teman-teman, saya yakin kita semua pasti suka main game. Entah itu video game, ataupun board game, ataupun sports game, olahraga. Ya, apalagi yang sifatnya pertandingan. Nah, teman-teman, beberapa dari kita mungkin jagoan dan selalu menang kalau main game. Tetapi mungkin ada juga di antara kita yang merasa cupu banget dan suka kalah terus kalau main game. Mungkin itu kayak saya ya, jadinya jarang main game. Teman-teman, karena game merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita, saya mau mengajak kita bukan hanya sekedar main game tanpa makna, tetapi kita justru mau latihan untuk menggunakan setiap kesempatan main game untuk kita belajar lebih banyak tentang Tuhan. Teman-teman, ternyata kita bisa loh teman-teman belajar untuk bermain game dengan cara yang lebih godly, cara yang lebih ilahi. Nah, bermain game dengan cara yang lebih bermakna. Teman-teman tahu nggak? Game itu nggak selalu buruk. Tolong dengarkan ini dan kasih tahu ini juga kepada papa mama teman-teman. Game tidak selalu buruk. Selama kita tahu cara memainkannya secara ilahi. Teman-teman, bermain game secara ilahi justru dapat membuat kita semakin aware atau semakin peka dengan Tuhan dan dengan kehidupan kita. Pertanyaannya, teman-teman tahu nggak cara gaming godly, cara bermain game yang ilahi? Teman-teman sadar atau tidak, kehidupan kita itu mirip dengan game yang sering kita mainkan. Di dalam sebuah game, ada misinya tersendiri. Demikian juga dengan perjalanan hidup, bukan? Ada misi tersendiri yang harus kita pecahkan, yang harus kita capai. Ada garis finish yang harus kita sampai di sana. Teman-teman, perjalanan hidup juga selalu berhadapan dengan musuh yang mau membuat kita jatuh dan kalah. Sama bukan? Setiap kali kita bermain game juga kita berhadapan dengan musuh-musuh yang ada di dalam cerita game itu. Dan tentunya ada banyak rintangan dan kesulitan yang harus kita hadapi supaya kita bisa mencapai tujuan akhir dan tidak dikalahkan oleh musuh. Sama seperti kalau kita main game, semakin naik level kita akan semakin banyak punya skill, punya cheat atau punya tools untuk bisa memenangkan misi itu. Begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Semakin kita naik level, kita akan punya lebih banyak skill dan tools, wisdom, hikmat, dan kemampuan yang bisa kita gunakan untuk memenangkan pertandingan hidup kita. Nah, sebagaimana kita juga perlu susun strategi kalau mau main game, bukankah di dalam menjalani hidup ini kita juga perlu susun strategi? Ada 3 strategi yang saya pengen kita latih teman-teman di dalam hidup kita, yang mirip dengan strategi game, dan ini kita bisa kembangkan di dalam hidup kita. Pertama, ketahuilah misi utama yang harus kita capai. Di dalam permainan game apapun, ada misi utama. Dan misi utama itu yang harus kita pecahkan untuk bisa menentukan kita menang atau kalah. Demikian juga dengan hidup. Ketahuilah misi utama hidup kita. Kemudian kerjakan misi itu. Tuntaskan sampai selesai. Capai garis finish. Dan di sana kita baru memenangkan pertandingan kehidupan. Teman-teman, kalau misalnya kita di dalam bermain game, mungkin kita tertarik untuk mengumpulkan koin, atau mengumpulkan nyawa, atau mengumpulkan char, atau mengumpulkan cheat, dan mengumpulkan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita punya banyak itu, tetapi kita nggak sampai ke misi utama di dalam game itu, tentu saja kita nggak menang. Demikian juga dengan hidup. Kita mungkin bisa punya banyak kekayaan, bisa punya banyak perlengkapan, bisa punya banyak properti, bisa punya banyak kenalan, bisa punya banyak keahlian.
Tapi kalau itu bukan misi utama hidup kita, maka kita kalah. So, yang pertama, ketahuilah misi utama dalam hidup kita. Teman-teman, yang kedua, bukan hanya ketahui misi hidup kita, tetapi kita juga perlu ketahui musuh di dalam pertandingan hidup kita. Sama seperti bermain game, kita akan berhadapan dengan banyak musuh. Kita harus waspada. Mana ini musuh kita yang sebenarnya? Jangan sampai kita bunuh teman. Kita harus peka, lihat di mana musuh berada dan kapan dia akan menyerang. Kadang musuh itu menyamar dan tidak kelihatan. Teman-teman, begitu juga dengan pertandingan hidup. Di dalam pertandingan hidup ikut Tuhan, kita punya musuh yang mau selalu menjatuhkan kita. Alkitab katakan musuh itu adalah iblis. Dia berbohong kepada kita, dia mendustai kita, dia ingin menyandung kita supaya kita jatuh dan kalah. Teman-teman, ketahuilah musuh ada di mana. Ketahuilah di dalam hidup kita, titik apa yang kita rawan untuk dijatuhkan iblis, untuk dikalahkan si musuh. Kapan dia akan menyerang, strategi apa yang dia pakai. Kita harus tahu itu untuk menghindari kita jatuh kepada godaan, untuk menghindari kita dikalahkan. Yang ketiga, teman-teman, yang juga penting untuk kita bisa memenangkan game kehidupan, pertandingan hidup ini, bukan hanya ketahui misi, bukan hanya ketahui musuh, tetapi juga ini, kumpulkanlah skill dan perlengkapan dan tools yang kita butuhkan yang benar-benar berguna supaya kita bisa menang. Teman-teman, sama seperti di dalam game, kita tidak akan beli semua cheat, kita tidak akan beli semua kostum avatar, kita hanya akan pilih senjata-senjata yang berguna buat kita. Begitu juga harusnya di dalam hidup. Dunia ini menawarkan begitu banyak hal baik untuk kita pelajari, untuk kita coba. Pengalaman yang luas untuk kita coba. Tetapi di dalam waktu yang singkat kita nggak akan bisa coba semua. Teman-teman, pilih dengan cermat. Kesempatan apa, pengalaman apa, skill apa, tools apa yang harus kita miliki, yang berguna supaya kita bisa menang. Sama seperti kita ketika bermain game punya strategi, maka di dalam hidup pun kita harus punya strategi yang baik supaya kita bisa menang sebagai anak-anak Allah. Tetapi teman-teman, yang paling penting adalah ini. Ada satu perbedaan antara kita bertanding di dalam game permainan dengan bertanding di dalam game kehidupan. Kalau kita bertanding di dalam game permainan, game apapun yang kita lakukan, kita harus berjuang sendiri. Dan kemenangan kita tergantung pada skill kita, tergantung pada kemampuan kita, tergantung pada latihan kita. Dan ketika kita sudah berjuang pun di dalam game permainan, kita belum pasti menang. Bisa jadi sudah berjuang tetapi kemudian kalah. Tetapi ini bedanya. Di dalam game kehidupan, kita nggak bertanding sendirian. Kita bertanding bersama Yesus. Bahkan Yesus sudah memenangkan game ini buat kita. Yesus sudah accomplish the mission buat kita. Yesus sudah menangkan game ini buat kita. Kita tinggal ikut jalan yang sudah Dia bukakan. Kita tinggal bermain bersama dengan Dia. Kalau kita kalah gimana? Kekalahan tidak akan menghancurkan kita. Kekalahan tidak akan membuat Yesus meninggalkan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, kita lebih dari pemenang. Jadi teman-teman, di dalam menghadapi pertandingan kehidupan, bermainlah, bertandinglah dengan mental seorang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, bersama Yesus yang telah memenangkan game kehidupan buat kita. Teman-teman, saya mendorong kita, setiap kali kita bermain game, entah itu di dalam permainan online maupun olahraga maupun board game, setiap kali kita bermain game, ingatkan diri kita sendiri, bukan hanya jago di dalam game permainan, tetapi kita juga bisa harus bertanding dengan baik di dalam game kehidupan. Selamat bermain, selamat memenangkan pertandingan kehidupan bersama Kristus Tuhan.